Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggundulan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk lemari es dan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim hingga menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, timbulnya berbagai hama penyakit tanaman, keringan yang panjang, mencairnya es di kutub, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan, bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, bersepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Ketiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya dengan mematikan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah, serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenisnya. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat di pengharum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Sekecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Rusaknya ekosistem akibat aktivitas manusia. Ekosistem bumi telah berevolusi selama jutaan tahun, menciptakan keseimbangan yang halus yang menjaga semua bentuk kehidupan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas manusia telah dengan cepat mengubah keseimbangan ini, menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada lingkungan. Salah satu penyumbang utama terhadap degradasi ekosistem adalah industrialisasi. Saat pabrik dan industri terus berkembang, mereka menghasilkan jumlah polutan yang besar yang merugikan lingkungan. Cara lain di mana manusia merusak lingkungan adalah melalui pembuangan limbah. Pembuangan limbah yang tidak benar, seperti plastik dan bahan kimia, mencemari badan air, menghancurkan kehidupan laut, dan menyebabkan kerusakan yang parah pada ekosistem. Deforestasi adalah cara lain yang menyebabkan kerusakan yang signifikan pada lingkungan. Hutan berfungsi sebagai habitat vital bagi hewan, mengatur iklim, dan mencegah erosi tanah. Namun, karena manusia terus menebang pohon untuk tujuan komersial, ini menyebabkan erosi tanah, kehilangan keanekaragaman hayati, dan meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Populasi yang terus meningkat dan urbanisasi juga berkontribusi pada degradasi lingkungan. Penggunaan kendaraan yang semakin banyak menyebabkan polusi udara dan penghancuran habitat alami, mempengaruhi kehidupan manusia dan hewan. Pemanasan global adalah masalah lain yang mengancam ekosistem secara signifikan. Kenaikan suhu yang disebabkan oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi menyebabkan lelehnya kutub es, menyebabkan kenaikan permukaan laut dan mempengaruhi kehidupan laut. Efek kumulatif dari aktivitas-aktivitas ini telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah dan menuntut tindakan korektif yang mendesak.
Saatnya bagi manusia untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bekerja menuju pembangunan yang berkelanjutan.